Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak kelas 9. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, alhamdulillah, setelah minggu lalu kita sama-sama membahas tentang iman kepada hari akhir, ya, yang merupakan satu kesatuan dari rukun iman. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kehidupan di alam akhirat. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kita sekarang berada di alam dunia, ya anak-anak sekalian, ya, di mana sebenarnya alam dunia ini merupakan istilahnya ujian untuk manusia. Apakah kelak di akhirat manusia ini akan mendapatkan hasil atau lulus ujian atau tidak, ya, karena dunia ini merupakan ujian di mana manusia, kita semuanya umat Islam dan umat-umat yang lain, seluruh manusia itu diuji oleh Allah. Diuji apanya? Diuji tingkat keimanan dan ketakwaannya. Diuji seberapa besar keimanannya, seberapa besar ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya, maka kita sudah lulus ujian. Maka dari itu, ketika kita di dunia ini menjalankan semua perintah yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarangnya, insya Allah kita akan lulus. Ketika kita lulus, kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Nah, baik, ya. Nah, ketika kita nanti setelah meninggalkan dunia lalu kita masuk ke alam akhirat, maka alam yang pertama atau hari yang akan kita temui atau kita jumpai peninggal kita nanti meninggal dunia, yaitu yang pertama adalah alam barzah, atau bisa juga dikenal dengan yaumul barzah. Nah, alam barzah di sini dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat, ya, atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Nah, di alam kubur di sini manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat mungkar dan nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Maka dari itu, ketika seorang manusia meninggal dunia dan memasuki alam kubur, ya, atau alam barzah, maka seketika itu mereka akan menjumpai malaikat mungkar dan nakir. Maka di situ akan ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir, ma rabbuka, siapa Tuhanmu. Bagi orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah, maka dengan lantang dia akan menjawab, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu. Ketika tidak, maka dia pun tidak bisa menjawab dan akan mendapatkan siksa di alam kubur. Nah, inilah yang dinamakan alam barzah, yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Ada suatu riwayat bahwasanya di sini bedanya orang mukmin dan kafir di alam kuburnya. Di sini Nabi Muhammad SAW pernah masuk ke sebuah kebun milik Bani Najjar. Lalu mendengar suara hingga beliau khawatir. Beliau bertanya, siapa yang dikubur ini? Lalu para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang-orang yang mati pada masa jahiliyah. Nah, jadi siapa yang dikubur ini adalah orang-orang yang mati pada masa jahiliyah. Lalu beliau berkata, berlindunglah kamu kepada Allah dari siksa neraka dan fitnah Dajjal. Lalu para sahabat merasa heran, lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, memang kenapa, apa yang terjadi ya Rasul? Beliau menjawab, seorang mukmin jika telah diletakkan di dalam kuburnya, maka seorang malaikat akan datang kepadanya seraya berkata, apa yang kamu sembah? Jika Allah memberinya petunjuk, maka ia akan menjawab, aku menyembah Allah. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang kau katakan tentang pria ini Muhammad? Lalu ia menjawab, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Orang tersebut tidak ditanya kecuali pertanyaan yang tadi. Nah, jika ketika kita semua orang muslim, orang yang mukmin, bertakwa, beriman kepada Allah, ketika kita meninggal dunia kelak, ditanya siapa Tuhanmu dan ditanya siapa Nabi Muhammad, dan kita bisa menjawab, maka cukup ditanya sampai situ oleh malaikat mungkar dan nakir. Lalu ia dibawa menuju rumah yang disediakan untuknya di dalam neraka. Dikatakan kepadanya, lihatlah, ini adalah rumah yang semula disediakan untukmu di neraka. Nah, tetapi Allah telah melindungi dan memberimu rahmat. Lalu Allah menggantikan rumahmu di surga. Laki-laki mukmin itu pun berkata, biarkanlah aku menggambarkan
mengabarkan berita baik ini kepada keluargaku di dunia. Lalu dikatakan kepadanya, tenanglah, tenangkan dirimu dan tinggallah di situ. Nah, itu tadi jawaban seorang mukmin ketika ditanya bisa menjawab bahwasanya Allah adalah Tuhanku dan Rasulullah Muhammad adalah Rasulnya, itu langsung tidak dibawa atau tidak jadi dibawa ke neraka, langsung dibawa ke dalam surga. Inilah rumahmu di dalam surga. Nah, itu orang mukmin. Nah, lalu bila seorang kafir telah diletakkan dalam kuburnya, seorang malaikat akan datang kepadanya seraya bertanya, siapa yang kamu sembah? Lalu ia menjawab, aku tidak tahu. Orang kafir, orang yang tidak percaya dan tidak yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya. Lalu dikatakan kepadanya, engkau tidak tahu tapi tidak mau membaca. Jadi engkau tidak tahu tapi tidak mau membaca. Maksudnya tidak mau mencari tahu mana sebenarnya yang benar. Nah, itu. Lalu malaikat berkata, apa yang kamu katakan tentang pria ini Muhammad? Lalu ia menjawab, aku mengatakan ia manusia biasa, bukan utusan Allah. Malaikat itu lalu memukulnya dengan palu besi antara dua telinganya, hingga ia melolong dan menjerit kesakitan dengan jeritan yang dapat didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Sumbernya adalah kitab hadis Sunan Abu Daud. Luar biasa kan? Apa istilahnya, bagi kita orang-orang mukmin yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, kita tidak akan mendapatkan siksa di alam kubur, insya Allah selama kita berbuat baik, ya, sholat, puasa, selalu berzikir, berdoa, meminta ampun kepadanya, insya Allah. Nah, ini. Lalu setelah kita menuju alam akhirat, yaitu yaumul barzah atau alam barzah, maka berikutnya yaitu yaumul ba'as. Nah, menuju ke hari berikutnya, yaumul ba'as. Nah, yaumul ba'as ini adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Nah, kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Ketika sangkakala ditiup yang pertama, maka hancur leburlah seluruh alam semesta yang disebut dengan kiamat. Lalu ketika ditiupkan kedua kalinya sangkakala, maka dibangkitkanlah manusia dari alam kuburnya. Nah, seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir bangkit dari kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yasin ayat ke-51, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Artinya, lalu ditiupkanlah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Nah, ini jadi setelah di alam kubur dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan diarahkan menuju padang mahsyar. Oke, ya. Rasulullah SAW secara lebih jelas menceritakan kisah yang akan terjadi kelak di hari kebangkitan sebagai berikut. Ya, ini diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, akhbarana Nahzubna Hakimin an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum makhsuruna rijalau wa rukbanau wa tujarruna ala wujuhihim. Artinya telah menceritakan kepada Baz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu akan dikumpulkan pada hari kiamat, ada yang berjalan, yang berkendaraan, dan ada yang diseret di atas wajah kamu. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini gambaran yang menceritakan kelak ketika hari kebangkitan. Ya, tergantung sekali lagi apapun yang terjadi pada hari akhirat nanti, baik di alam barzah atau dalam kubur maupun di yaumul ba'as, semua tergantung dari amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Yang berikutnya adalah yaumul hasr atau mashar atau yaumul mashar, ya. Yaumul hasr atau yaumul mashar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama padang mahsyar. Nah,
Di padang mahsyar keadaan manusia sangat susah, tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah. Tentu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah sekali lagi adalah orang yang alim, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada yaumul mahsyar pula manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia. Nah, baik amal yang buruk maupun amal yang baik, seluruhnya dicatat secara rinci. Orang yang beriman dan beramal soleh merasa gembira melihat catatan amalnya. Sebaliknya orang yang berbuat jahat dan kerusakan ketika hidup di dunia akan menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih serta penuh penyesalan. Nah ini, maka dari itu kita semuanya, kalian kelas 9, saya, mari kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan, melaksanakan amal soleh, ya, berakhlak yang baik, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling toleransi. Nah ini ketika kita melaksanakan itu, insya Allah ketika nanti dihitung, ya, diperlihatkan amal-amal kita di yaumul mahsyar, maka kita akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Karena apa? Amal perbuatan kita lebih banyak dibandingkan istilahnya perbuatan atau amal buruk kita. Tuh. Di padang mahsyar inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengadili manusia dengan seadil-adilnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Zumar ayat ke-69. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun. Artinya, dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Nah ini, ya, jadi dihitung semuanya. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan. Apakah benar selama hidupnya manusia ini atau orang ini melakukan sebuah kebaikan, atau benarkah selama hidupnya orang ini melakukan sebuah kejahatan, dihadirkan. Maka kita tidak akan bisa berbohong, ya, tidak akan bisa berbohong. Dan yang terakhir yaitu adalah yaumul mizan dan atau yaumul hisab. Di mana arti kata mizan adalah timbangan dan hisab artinya perhitungan. Dua istilah ini yaitu yaumul mizan dan yaumul hisab memiliki makna yang hampir sama. Jadi terakhir ketika tadi sudah diperlihatkan seluruh amalan kita, maka setelah itu ditimbang dan dihitung. Dimana sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat ke-7 dan ke-8, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Maksud dari ayat ini, sekecil apapun walau hanya sebutir pasir yang kalian biasa temui di pantai, satu butir pasir itu kebaikan yang kita lakukan, maka itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kejahatan atau kejelekan yang kita lakukan walaupun sekecil biji zarah, ya, itu pun juga akan dibalas. Oleh sebab itu kita ayo berlomba-lomba dalam melaksanakan atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Tuh. Gambaran surga. Nah, jadi ketika nanti kita sudah dihitung, ya, sudah ditimbang bahwasanya mana yang lebih berat antara amal perbuatan kita yang baik atau yang buruk, maka setelah itu akan Allah tetapkan
kita semuanya entah di dalam surga atau di dalam neraka. Nah, gambaran surga seperti apa? Seperti yang memang sudah tertulis dalam Quran surah Yasin ayat ke-55 sampai 58. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna ashabal jannatil yawma fi zughulin faqihun wa hum azwajuhum fi dilalin 'alal araqi muttaqiun lahum fiha faqihatu wa lahum ma yad'un salamun qaulam mir rabbir rahim. Sungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka, bersenang-senang. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Ini gambaran surga. Jadi mereka bersenang-senang di sana. Mereka hidup berpasang-pasangan. Ya, memperoleh buah-buahan, memperoleh apapun yang mereka inginkan. Ini adalah gambaran nikmatnya surga. Nah, lalu bagaimana dengan gambaran neraka? Gambaran neraka juga Allah gambarkan melalui firman-Nya dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ayat ke-6 sampai ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laisa lahum ta'amun illa min dhari, la yusmin wa la yughni min ju'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Lapar makan tidak kenyang, makan lapar tidak kenyang, mengambilnya pun susah karena berasal dari pohon yang berduri. Para penghuni neraka pun tidak akan merasa aman atau menyenangkan sebab selalu diliputi angin dan air yang panas. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah ayat ke-42 sampai ke-44, Allah berfirman, fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Ini adalah gambaran dari neraka. Nah, sekarang tinggal kalian istilahnya lihat, kalian cermati, kalian hayati, kalian renungkan. Sekiranya nanti ketika kita sudah tidak hidup lagi di alam dunia ini, kita menuju ke alam akhirat, lalu di sana kalian akan ditanyai, kalian akan dihitung, dihisap amal perbuatannya. Apakah kalian ingin masuk kemana? Ingin masuk ke surga atau ke neraka? Jika kita semuanya, kalian dan saya, ingin masuk ke dalam surganya Allah, maka kita harus senantiasa selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, dan jangan berbuat jahat kepada orang lain. Terima kasih. Itu dari Mr. Haris. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.